Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ujian tadi di awal katakan, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Itu yang mendasari kita pagi hari ini untuk kita berdoa bahwa ketika kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, mujizat terjadi. Ya, kita akan belajar dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 dan 38. Lukas pasal 1 ayat 37 dan 38 di sana dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ini adalah kisah perjumpaan di mana malaikat Gabriel mendatangi Maria dan menyampaikan kabar bahwa engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan, engkau akan mengandung oleh karena Roh Kudus, dan engkau akan menamai anak itu adalah Yesus. Maria sangat terkejut karena dia menyadari bahwa dia belum bersuami. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kadang kita memiliki pandangan-pandangan seperti Maria. Tidak mungkin dengan keadaan yang ada, dengan situasi yang ada, tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin. Tapi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyadari bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Syaratnya di situ dikatakan bahwa Maria menurut perkataan firman Tuhan. Ya, Maria menuruti apa yang Tuhan mau, dan sesuatu yang mustahil bagi kita di hadapan Tuhan tidak mustahil. Nah, menerima cara Tuhan itu membentuk kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali kita berdoa, seringkali kita mungkin memohon, itu seolah-olah kita memaksakan kehendak kita untuk terjadi. Ya, kehendak kita, keinginan kita untuk terjadi. Melihat apa? Melihat situasi yang ada. Tetapi pagi hari ini, biarlah kita belajar untuk kita menerima cara Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria. Ya, menuruti perkataanmu, katanya. Menuruti perkataan Tuhan. Nah, berbicara menuruti perkataan Tuhan, ada banyak kesaksian di dalam Alkitab bagaimana mujizat itu terjadi, sesuatu yang mustahil bagi manusia, sesuatu yang mustahil bagi kita itu menjadi tidak mustahil di hadapan Tuhan. Kita belajar bagaimana janda di Sarfat itu melakukan seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, oleh Nabi Elia, Bapak Ibu Saudaraku. Dia menuruti apa kata hamba Tuhan yang adalah wakil Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya, bahkan dia dikatakan kalau aku menyerahkan roti ini, aku dan anakku akan mati. Tetapi karena firman atau perkataan hamba Tuhan katakan untuk dia terlebih dahulu yang diberi makan, dan dia taat di situ. Dan sesuatu yang mustahil itu terjadi. Ya, demikian pula dengan janda yang memiliki buli-buli yang berisi minyak. Sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan, itu tidak masuk akal. Sangat-sangat tidak masuk akal. Tetapi ketika janda itu melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Tuhan, mujizat itu terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Nah, hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudaraku,
Kita sudah berdoa, mungkin kita memiliki pergumulan banyak, kita mungkin memiliki persoalan yang begitu rupa, yang bagi kita ini sulit sekali. Bagi kita itu luar biasa mungkin, ruwetnya luar biasa. Tetapi kita mau belajar, Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti tadi Maria dikatakan di sana, ya, dikatakan di sana bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Setiap kita adalah hamba Tuhan. Setiap kita orang percaya adalah hamba Tuhan. Dan Maria juga katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, kita mau belajar, kita mau menyerahkan cara Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, mungkin kita banyak di pikiran kita skenario-skenario yang begitu rupa, tetapi biarlah pagi hari ini kita belajar menyerahkan skenario Tuhan terjadi sempurna atas hidup kita, sama seperti yang dialami oleh janda di Sarfat dan janda yang memiliki buli-buli berisi minyak. Tidak mungkin sebenarnya ya roti yang segenggam dan minyak sebotol buli-buli atau satu buli-buli itu akan menjadi mencukupkan kehidupan mereka. Tidak mungkin, tetapi mereka menyerahkan, mereka taat, mereka melakukan seperti yang hamba Tuhan, nabi Tuhan katakan, dan mujizat itu terjadi. Ya, mulailah kita menyerahkan cara-cara Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, kalau kita melihat lagi di kejadian Sarah, ya, Abraham yang Tuhan berkata bahwa tahun depan kau akan memiliki anak. Nggak mungkin, Sarah katakan nggak mungkin sebenarnya, tidak mungkin karena dia sudah apa? Sudah menopause, saudaraku, tetapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi kuncinya, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dalam 1 tahun lebih, kita belajar lewat pandemi ini untuk kita menyerahkan cara-cara Tuhan, untuk kita menerima cara Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, doa-doa kita yang sudah 1 tahun lebih ini, mungkin kita bertanya, sudah berapa lama lagi Tuhan? Kami berdoa, berapa lama lagi Tuhan pandemi ini akan berakhir? Mari kita belajar, biarlah cara Tuhan itu saja yang terjadi atas negeri dan bangsa ini. Cara Tuhan itu yang terjadi atas kehidupan kita, dan kita tidak menjadi stres. Kita tidak menjadi putus asa, tetapi kita menjadi pribadi yang senantiasa menanti-nantikan firman Tuhan, menanti-nantikan apa yang harus kita kerjakan. Dan itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang pagi hari ini kita belajar. Ada Maria di situ, ada janda Sarfat di situ, ada janda yang memiliki buli-buli yang berisi minyak. Ketika mereka berkata, ketika mereka melakukan seperti apa yang Tuhan mau, maka mujizat itu terjadi. Sesuatu yang mustahil bagi kita di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Baik gereja Tuhan, kita tetap mengerjakan bagian kita. Pandemi ini atau masalah yang sedang kita hadapi, jangan sampai membuat kita, roh kita tertekan dan kita akhirnya cuma mengeluh dan mengeluh. Tetapi itu membuat kita bangkit, membuat kita terus melakukan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak terintimidasi dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi kita mulai mencari Tuhan, kita mulai mencari kehendak-Nya, dan kita melakukan kehendak-Nya. Dan sesuatu yang mustahil bagi kita di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus berdoa, mari kita terus belajar
untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini kita sedang diajar untuk terus dan terus merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah renungan ini menjadi dasar kita pagi hari ini untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya, untuk kita terus berdoa, untuk kita tidak mengeluh, tetapi kita menyerahkan dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan perintahkan, demikianlah yang kita perbuat. Demikianlah yang kita lakukan. Dan itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa atas hidup kita, atas bangsa kita. Karena hari-hari ini bangsa kita memerlukan doa-doa dari gerejanya. Belum pernah ada, Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin dan percaya, belum pernah ada sebuah gerakan doa yang terjadi begitu luar biasa. Ya, Tuhan izinkan di masa-masa pandemi ini ada gerakan doa yang luar biasa di umat Tuhan di negeri ini. Ya, sesuatu yang luar biasa, intens berdoa bagi bangsa, bagi pemimpin, bagi presiden, bagi pemimpin-pemimpin yang lain. Saya yakin dan percaya karena pandemi ini sehingga gereja Tuhan intens berdoa bagi negeri dan bangsa ini, bagi pemerintah negeri ini. Amin. Mari kita akan berdoa dan kita terus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih untuk firman